Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran daring kali ini. Bapak ucapkan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal. Baik anak-anak sekalian, kita melanjutkan pembahasan yang pertemuan yang lalu berkaitan dengan energi pada sistem kehidupan. Kemarin kita sudah jelaskan pengertian energi, kemudian perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dan ada teori tentang hukum kekalahan energi, yaitu energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya terjadi perubahan bentuk. Kita sekarang akan membahas tentang transformasi energi atau energi dalam sistem kehidupan. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Yang pertama, pada makhluk hidup heterotrof. Apa sih makhluk hidup heterotrof itu? Makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Jadi ada makhluk hidup itu dibagi dua, ada makhluk hidup autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuh-tumbuhan ya. Kalau heterotrof itu makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga mereka harus merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik. Salah satu contoh makhluk hidup heterotrof adalah kita ya, manusia ya. Jadi ketika kita makan makanan yang kita makan itu berupa energi kimia. Kemudian setelah kita makan, kemudian kita melakukan aktivitas bergerak, dari makanan itu dirubah menjadi energi kinetik. Jadi energi kimia menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Yaitu transformasi energi pada makhluk hidup heterotrof. Kemudian makanan sebagai sumber energi. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Jadi tadi contohnya makanan sebagai sumber energi adalah yang terjadi pada makhluk hidup, semua makhluk hidup ya, baik autotrof maupun heterotrof. Yang paling gampang tadi dicontohkan makhluk hidup heterotrof. Contohnya kita manusia, sebagai manusia itu mengkonsumsi makanan, kemudian makanan itu kita olah dalam tubuh kita, itu menjadi sumber energi kita untuk melakukan aktivitas. Kemudian ada dua lintasan kimia metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme, yang merupakan penguraian satu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Kemudian ada lagi anabolisme, yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Ini salah satu contoh dari transformasi energi. Ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Berikut A. Terjadi pada tumbuh-tumbuhan
terjadi pada proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kemudian proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lain, dan yang ketiga membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Reaksinya itu karbon dioksida ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 plus oksigen. Jadi fotosintesis itu yang dibutuhkan oleh proses yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Yang pertama yang dibutuhkan adalah CO2, karbon dioksida. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu di pagi hari itu mengeluarkan, pagi hari atau siang hari itu mengeluarkan oksigen dan membutuhkan CO2. CO2 plus H2O ini air, makanya tanaman itu disirami, pagi hari itu disirami dengan air supaya mereka ketika melakukan proses fotosintesis ada cadangan air. Pasti membutuhkan air. Kemudian yang dihasilkan adalah C6H12O6. C6H12O6 ini glukosa atau sumber energi atau makanan yang dihasilkan pada proses fotosintesis plus O2 jadi oksigen. Jadi tumbuhan itu melepas oksigen itu ketika terjadi proses fotosintesis, ya. Ini reaksinya. Kemudian di mana terjadinya fotosintesis? Terjadinya di daun, ya. Terjadinya di daun. Proses fotosintesis terjadi pada daun. Ini struktur daunnya. Kemudian ada namanya kloroplas atau klorofil yang yang berperan dalam proses fotosintesis. Ini struktur kloroplas terdiri dari dua lapis membran, bagian dalam disebut membran, kemudian bagian yang tebal disebut tilakoid, kumpulan tilakoid disebut granul, kemudian ada lagi namanya stroma adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Nah, ini klorofil. Klorofil itu terletak di membran tilakoid. Klorofil memiliki magnesium di bagian tengah. Kemudian pigmen klorofil memperoleh energi foton dengan cara menyerapnya pada panjang gelombang tertentu. Dan salah satu ciri tanaman yang mempunyai klorofil itu berwarna hijau. Karena panjang gelombang dari klorofil itu berwarna hijau. Ya. Kemudian pada proses fotosintesis itu terjadi dalam dua fase. Yang pertama reaksi terang, reaksi yang memerlukan cahaya. Kemudian cahaya ini diserap oleh pigmen. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap disebut tahap sintesis dari fotosintesis, menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula. Ini reaksi terang dan reaksi gelap. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi energi pada sistem kehidupan. Salah satu contohnya adalah transformasi energi pada tumbuhan atau terjadinya fotosintesis. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.